Shalom kepada Anda semua. Saya, Father Andre, mempersembahkan Laksa for Our Jiwa. Perkongsian saya di episode kali ini adalah berkenaan dengan mission, misi. Bulan ini adalah juga bulan misi. Karena pada 18 Oktober ini, Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Misi Dunia. Tema untuk Hari Misi Dunia ini diambil dari Kitab Yesaya bab 6 ayat 8. Ini aku, utuslah aku. Paus Fransiskus pada 31 Mei 2020 yang lalu melalui pesannya menyatakan bahwa masa pandemi COVID-19 ini juga merupakan kesempatan untuk misi dan pelayanan kepada sesama. Dalam masa krisis internasional ini, Tuhan terus bertanya, siapakah yang akan aku kirim? Dalam masa pandemik yang memicu disorientation dan menghasilkan banyak ketakutan, kesakitan, dan kematian, kita sentiasa diingatkan akan keinginan mendalam kita untuk hidup dan bebas dari kejahatan. Disinilah panggilan untuk misi muncul sebagai undangan untuk keluar dari diri kita sendiri, supaya mencintai Tuhan dan sesama melalui pelayanan dan doa. Inilah pesan Paus Fransiskus kepada kita semua. Melalui Hari Misi sedunia ini, kita semua dijemput untuk menegaskan kembali pelibatan aktif kita di dalam misi Yesus di gerejanya, yaitu melalui doa, refleksi, dan membantu sesama semampu kita. Kita semua tahu bahwa Yesus adalah misionaris Bapa. Karena Allah Bapa mengutus Yesus ke dunia ini dengan misi untuk menyelamatkan semua manusia. Dan Yesus menyelesaikan misinya dengan mati di kayu salib. Gereja melanjutkan misi Yesus ini di dalam sejarah. Dan kita sebagai umat Katolik mengambil bahagian dalam misi gereja, misi Yesus. Karena panggilan pribadi kita berakar pada fakta bahwa kita adalah putra dan putri Allah dalam gereja. Dengan ini kita menyambut kehadiran dan tindakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Paus mengingatkan kita bahwa misi adalah tindak balas bebas dan kesadaran terhadap panggilan Tuhan. Panggilan untuk misi. Panggilan itu datang setiap hari kepada kita, para belia, pasangan yang telah berkawin, para religius dan juga para patri. Menjadi misionaris, menjalankan misi adalah menjadi saksi tentang iman kita. Kita boleh bertanya kepada diri kita, apakah kita bersedia dikirim bila-bila saja atau di mana saja untuk bersaksi tentang iman kita? Apakah kita bersedia menanggapi sebagaimana Bonda Maria yang siap untuk sepenuhnya melayani kehendak Allah? Pertanyaan Tuhan yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya sekali lagi ditujukan kepada kita dan menunggu jawaban yang murah hati dan meyakinkan. Inilah aku, utuslah aku. Sebelum saya datang ke Kuching, Sarawak ini, saya menghabiskan hampir 2 tahun di Bangladesh. Saya adalah Salesian dan panggilan misionaris saya adalah pelibatan saya dalam nature gereja misionaris. Memberi kesaksian tentang kepercayaan saya dan mewartakan Injil Yesus kepada sesiapa saja yang saya jumpa dalam kehidupan saya, supaya semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Panggilan misionaris dalam gereja adalah jawaban terhadap pertanyaan Tuhan, siapa yang akan aku kirim? Sebenarnya
ini adalah undangan daripada Tuhan untuk kita semua. Supaya kita keluar dari diri kita sendiri, dari zona nyaman kita, dan membuat suatu jawaban yang bebas dan menyadarkan diri kita supaya selalu ada walau kemanapun Tuhan akan mengirim kita. Ini aku, utuslah aku. Menjadi misionaris bermakna meninggalkan keluarga, kawan-kawan, kampung, dan negeri dengan semua budayanya dan pergi ke negara yang lain untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Setiap orang yang telah meninggalkan rumah atau saudara lelaki, saudara perempuan, ibu, bapak, anak-anak, atau ladang karena namaku, Tuhan Yesus bercakap kepada kita, akan menerima 100 kali ganda apa yang ditinggalkannya dan akan memperoleh hidup kekal. Bagaimana dengan kita yang tetap diam di kampung kita, negara kita, keris kita? Kita pun harus mempunyai semangat misionaris. Kita boleh bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada keluarga kita, kepada kawan-kawan kita, kepada siapa saja yang kita jumpa dalam hidup kita setiap hari. Selama di Bangladesh, di tempat yang saya diami dan bekerja, ada pelbagai cabaran. Budaya yang didominasi oleh agama Hindu dan Islam. Menyesuaikan diri dengan makanan yang hampir semuanya pedas. Bahasa Bangladesh yang sangat penting supaya saya boleh berkomunikasi dengan para belia, umat, dan orang awam. Cuaca yang pada masanya panas sangat dan humid. Dan cabaran yang paling ketara adalah kemiskinan. Kami Salesian Don Bosco hadir di kebanyakan negara yang miskin, di mana banyak anak dan belia tak dapat pergi ke sekolah. Kami mencoba dengan dan bersama mereka mahu membantu menaikkan kualitas hidup mereka dengan memberi harapan kepada mereka melalui pendidikan. Memberi mereka makanan untuk memenuhi pikiran dan jiwa mereka. Membina sekolah-sekolah yang menyediakan jalan keluar dari kemiskinan. Karena setiap anak berhak atas pendidikan. Kami melayani di lebih daripada 132 negara. Bekerja di lebih daripada 5.500 sekolah dan pusat-pusat para belia. Dan kami mempunyai lebih daripada 1 juta students. Dan kami para Salesian menampung anak-anak dan para belia dalam lebih daripada 300 rumah-rumah anak yatim dan tempat-tempat perlindungan. Misi kami memberikan harapan dan kesempatan. Inilah kerja lebih daripada 30.000 Salesians yang membuatnya menjadi mungkin. Jadikanlah misi kami, misi kamu juga. Saya, Father Andre, menghidangkan laksa for our jiwa. Selamat menjamu selera, jom makan dengan gembira, hidup dalam kesucian. Happy eating, holy living.